Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nur Fajrubainun. Kali ini saya berperan sebagai fasilitator atau instruktur dalam pelatihan antisipasi hoax. Sebelum memulai pelatihan, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian siap mengikuti pelatihan kali ini? Nah, jawabannya harus siap dong. Mengapa kita harus mengikuti pelatihan ini? Karena pelatihan ini membungkus apa itu hoax. Mengapa kita harus mengantisipasi hoax? Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita melihat dulu video gambaran umum tentang hoax dalam lingkungan kita. Sekilas terlihat, yakin itu benar. Itu tadi merupakan contoh hoax dalam lingkungan kita. Jika kalian berada di posisi tersebut, apakah kalian akan mengira bahwa dia akan mengambil uang itu? Tentunya kita harus melihat dulu apakah ini sesuai dengan kenyataan ataukah ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Setelah melihat video tadi, selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi pelatihan. Apa-apa saja yang akan kita pelajari dalam pelatihan ini. Nah, yang akan dipelajari yaitu ada 4 pokok materi. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita mengidentifikasi hoax. Yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui situs-situs untuk anti hoax. Dan yang ketiga, apakah ada aplikasi untuk mengantisipasi hoax itu. Yang keempat yaitu bagaimana sih caranya menjadi warganet yang baik untuk mengantisipasi hoax. Yang harus juga kita ketahui yaitu data pengguna smartphone, data pengguna internet, dan data pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2020. Nah, ini dia datanya. Ternyata Indonesia mempunyai 272, juta orang dan pengguna smartphone mempunyai 338,2 juta. Berarti hal ini berbeda dengan populasi yang ada. Mengapa demikian? Mengapa pengguna smartphone lebih banyak? Karena di Indonesia bisa kita lihat, bisa kita buktikan satu individu minimal dia mempunyai 2 smartphone sekaligus. Nah, ini juga mengakibatkan meningkatnya pengguna internet. Di Indonesia mempunyai pengguna internet 175,4. Sedangkan pengguna media sosialnya ada 160 juta orang. Berarti bisa kita lihat, ini yang dapat menyebabkan terjadinya hoax itu. Karena banyaknya pengguna smartphone, banyaknya pengguna internet, dan banyaknya pengguna media sosial yang tidak bijak. Setelah melihat data tersebut, mungkin peserta pelatihan bertanya-tanya, apa sebenarnya itu hoax? Nah, ternyata hoax menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Sedangkan menurut Silverman, pada tahun 2015, hoax merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi dijual sebagai kebenaran. Hal tersebut ditetapkan sebagai berita yang sengaja disesatkan. Hal tersebut memang digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, membuat masyarakat panik, membuat masyarakat percaya dengan berita yang disebarkan. Selanjutnya, yang harus kita ketahui yaitu bagaimana cara kita mengidentifikasi hoax. Ada beberapa cara, ada 2 cara yang harus kita ketahui dalam mengantisipasi hoax atau mengidentifikasi hoax. Cara yang pertama, kita harus mengenal ciri-ciri hoax itu. Yang pertama, diawali dengan kata sugestif atau kata heboh. Di sini, oknum yang membuat hoax, dia membuat kata-kata menyugesti
pikiran kita dan membuat kata-kata heboh yang membuat kita percaya dengan berita yang disebarkan. Yang kedua, kerap kali mencatat nama-nama tokoh. Mengapa demikian? Karena nama-nama tokoh dapat berpengaruh besar dalam pembuatan hoax itu, dalam pemberitaan hoax itu, supaya kita dapat percaya sepenuhnya bahwa itu adalah benar. Yang ketiga, terdengar tidak masuk akal. Mengapa demikian? Mengapa tidak masuk akal? Karena seringkali membuat berita-berita yang di luar nalar kita, yang di luar pikiran kita. Dan yang keempat, tidak muncul di media-media yang ternama. Berita yang benar selalu muncul di berita-berita, selalu dimunculkan di media-media sosial yang memang terpercaya. Dan yang kelima yaitu biasanya disertai dengan huruf kapital dan tanda seru. Biasanya kita lihat di dalam lingkungan kita, hoax biasanya diawali dengan huruf kapital. Bisa juga pesan berantai diawali dengan huruf kapital semua dan mempunyai kata tanda seru supaya kita dapat percaya bahwasannya ini adalah berita yang benar. Ternyata dari kelima ciri ini dapat kita mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi hoax agar kita dapat percaya bahwa hoax sangat bahaya untuk kita. Itu tadi merupakan cara pertama untuk mengidentifikasi hoax. Selanjutnya yaitu cara mengidentifikasi hoax. Bagaimana caranya kita mengetahui ini hoax atau tidak? Yang pertama yaitu kita harus memeriksa webnya, kita harus memeriksa URL-nya. Apakah ini memang benar atau tidak? Biasanya berita yang benar itu tidak dibuat dari blog-blog, karena blog-blog bisa saja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu cross-check dari Google tentang berita yang dikirim itu. Kita harus meng-cross-check dulu apakah berita ini memang benar atau tidak. Yang ketiga yaitu periksa halaman tentang website yang dikirim oleh pesan berantai itu. Kita harus mengetahui apakah website itu layak untuk dipercaya atau tidak. Dan yang keempat yaitu cek kebenaran gambarnya dengan Google Image. Google Image sangat membantu kita untuk mengetahui apakah gambar yang dikirim oleh oknum itu benar atau tidak. Nah, kedua pokok tadi merupakan identifikasi hoax yang harus diketahui. Yang pertama cirinya dan yang kedua bagaimana caranya. Selanjutnya, setelah mengetahui bagaimana cara mengidentifikasinya, maka yang terpenting juga adalah bagaimana cara mengecek situs itu. Adapun situs-situs yang digunakan untuk mengecek berita hoax atau tidak, yang pertama yaitu situs cekfakta.com. Cekfakta.com dibangun dengan kolaborasi beberapa perusahaan untuk melakukan analisis cek dari setiap informasi atas yang diadukan. Situs yang kedua tentang Stop Hoax ID. Harus kita melihat platformnya. Situs anti-hoax ini dibangun dengan kerjasama pemangku majemuk seperti pemerintah, lembaga, maupun Polri. Situs yang ketiga yaitu Turn Back Hoax ID. Contohnya, ternyata situs ini dikelola oleh Komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO yang merupakan arsip hasil dari diskusi grup Forum Anti Fitnah dan Hoax di Facebook. Itulah tadi ketiga situs anti hoax yang dapat diakses oleh peserta pelatihan. Sebelum melanjutkan materi ini, saya ingin bertanya kepada peserta pelatihan, apakah masih semangat dalam mengikuti materi kali ini? Terima kasih atas semangat dan kerjasamanya. Sebelum melanjutkan materi ini tentang hoax poster story, peserta pelatihan silahkan menyiapkan smartphone masing-masing. Setelah menyiapkan smartphone, silahkan download di Google Play Store tentang aplikasi Hoax Booster Tos. Setelah mendownload, teman-teman pasti bertanya, kenapa kita harus mendownload aplikasi ini? Jawabannya itu sangat simpel, yaitu karena aplikasi ini merupakan aplikasi
aplikasi yang dapat mengecek apakah berita yang kita dapatkan itu hoax atau tidak. Nah, Hoax Buster Tools merupakan aplikasi yang dirancang oleh masyarakat anti fitnah Indonesia yang mengeluarkan aplikasi untuk memudahkan penggunanya melawan hoax. Aplikasi ini diberi dengan nama Hoax Buster Tools atau HBT yang dapat diakses melalui Google Play Store. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai apa itu HBT atau Hoax Buster Tools. Sebelumnya, saya ingin bertanya lagi kepada peserta pelatihan, apakah aplikasinya sudah di-download atau belum? Jika aplikasi HBT-nya sudah di-download, maka mari kita menyimak video tutorialnya untuk mengikuti cara menggunakan HBT. Di tengah lalu lalangnya berita palsu atau hoax yang tersebar luas di kalangan masyarakat, Mavindo, organisasi anti-hoax, meluncurkan aplikasi Hoax Buster Tools atau yang biasa dikenal dengan HBT yang saat ini bisa Anda download di Play Store melalui handphone Android Anda. Aplikasi ini didesain dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam mencari kebenaran suatu informasi. HBT sendiri tergolong mudah untuk digunakan. Pertama, buka aplikasi HBT. Saat pertama kali membukanya, akan diminta untuk memilih bahasa. Pilih bahasa yang sesuai dengan keinginan Anda. Anda akan menuju pada laman pertama HBT. Saat pertama kali menggunakannya, laman pertama ini akan tampak kosong. Untuk itu, Anda perlu menambahkan tools HBT di laman pertama itu agar dapat mudah saat penggunaan selanjutnya. Untuk menambahkan tools di laman pertama, cukup menekan lambang bintang di masing-masing tools. Untuk melaporkan hoax, Anda harus memilih tools lapor hoax. Lalu, isi nama, alamat email, narasi informasinya, pesan yang akan disampaikan, dan tangkapan layar dari informasi yang ingin diperiksa. Setelah itu, centang reCAPTCHA dan pilih jawaban untuk memverifikasi diri sehingga proses bisa dilanjutkan. Lantas, laporan Anda akan langsung diproses ke tim fact-checking Mavindo. Tools kedua yang bisa Anda gunakan dengan mudah ialah Anti-Hoax Search Engine. Tools ini merupakan mesin pencarian Google yang sudah dimodifikasi hanya untuk menampilkan situs-situs terpercaya dan terverifikasi. Penggunaannya sama seperti mesin pencarian Google pada umumnya. Tools utama dalam HBT ialah alat pencarian hoax. Tools ini merupakan alat pencarian hoax yang sudah ditibang oleh tim fact-checking Mavindo. Untuk menggunakannya, Anda harus memilih tools tersebut, lalu mengetik informasi yang ingin diketahui hoax atau faktanya. Lalu kemudian Anda tinggal menekan tombol pencarian di sebelah kanan kolom pencarian. Maka tools tersebut akan menampilkan hasil cek fakta dari tim Mavindo. Untuk membagikan hasil cek fakta Mavindo, tekan tombol di sudut kanan atas lalu tekan bagikan tools. Maka secara otomatis hasil cek fakta itu bisa dibagikan melalui berbagai aplikasi pesan dan juga media sosial yang ada di gawai Anda. Demikianlah tutorial penggunaan dasar Hoax Buster Tools dari Mavindo. Semoga aplikasi Hoax Buster Tools dapat digunakan masyarakat agar menjadi lebih bijak dalam bermedia sosial. Setelah mempelajari video tutorial ini, peserta pelatihan dapat dengan mudah mengakses HBT untuk mengecek apakah informasi atau berita itu valid atau benar. Selanjutnya, materi terakhir yaitu bagaimana cara kita menjadi warganet yang baik atau warganet yang anti hoax. Yang pertama, budayakan membaca. Mengapa kita perlu membaca? Dengan membaca, kita tidak mudah untuk dipengaruhi oleh berita hoax. Karena teman-teman yang sering membaca pasti mengetahui ini berita hoax atau tidak. Dan yang kedua, yaitu berpikir kritis.
Mengapa kita harus berpikir kritis? Orang yang berpikir kritis susah dipengaruhi oleh berita hoax. Maka itu perlunya kita harus berpikir kritis. Yang ketiga, yaitu cek dan recheck kembali. Nah, kita harus cek dan recheck sesuai dengan materi yang sebelumnya. Kita harus mengecek apakah berita itu benar atau tidak. Dan yang keempat itu, gunakan pikiran logis dan ilmiah. Mengapa kita harus berpikir logis? Berpikir logis penting untuk mengidentifikasi apakah berita itu hoax atau tidak. Untuk menjadi warganet yang baik, kita harus berpikir logis dan ilmiah mengenai berita itu. Dan yang kelima, yaitu tahan jempol. Kita harus menahan jempol kita. Maksudnya, kita harus saring sebelum sharing. Berarti kita harus mencek, berpikir, dan seterusnya. Berarti itu merupakan bagian dari saring. Nah, menyaring informasi itu perlu untuk mengantisipasi berita hoax itu. Yang keenam, yaitu kita harus toleran dan sabar dalam menghadapi suatu berita. Mengapa hal tersebut kita harus sabar? Karena jangan sampai kita terburu-buru untuk menyebarkan informasi itu dengan niat yang baik, tetapi itu dapat menyesatkan karena itu merupakan bagian dari informasi hoax. Dan yang terakhir, menjadi warganet anti hoax, yaitu kita harus mengedepankan kejujuran dan kebenaran. Mengapa itu perlu? Karena jika kita mendapatkan berita atau informasi hoax, maka kita harus mengedepankan kejujuran dan kebenaran. Kita harus mencegah, kita harus mengatakan bahwa ini merupakan berita hoax. Nah, dari beberapa tips untuk menjadi warganet yang anti hoax, kita harus mengimplementasikannya untuk menjadi warganet yang baik. Nah, itulah tadi materi yang terakhir tentang antisipasi hoax. Materi terakhir dari pelatihan kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada peserta pelatihan yang mulai dari awal pelatihan sampai sekarang memperhatikan materi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya ingin bertanya, apakah materi ini sangat bermanfaat bagi peserta pelatihan? Terima kasih. Nah, dengan berakhirnya materi ini, saya tutup pelatihan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.